Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf TU UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan ini, terlebih dahulu marilah kita mengawali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kegiatan kali ini adalah kegiatan saya dalam pemenuhan tugas dalam program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif. Bersama saya Nani Fitria, calon guru penggerak angkatan 8 yang sementara mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9 dari UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Saya berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian. Perasaan saya sangat bahagia. Saya yakin dan percaya bahwa guru-guru SMP One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar adalah guru-guru hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika saya mengatakan budaya positif? Silahkan berpendapat. Saya mungkin beri mic. Oke, silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, Bu, budaya positif itu adalah pembicaraan baik yang mencakup sikap, perilaku, tutur kata oleh semua warga sekolah, Bu. Ya, jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Masih ada yang ingin berpendapat? Silahkan Ibu Tia. Bisa digeser mic-nya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pendapat saya tentang budaya positif adalah seperti tanggung jawab, jujur, dan sifat religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendapatnya Pak Ansar dan Ibu Tia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas tentang budaya positif, berarti kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaan, baik berupa perilaku, sikap, atau tutur kata kita di seluruh warga sekolah. Budaya positif juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pertanyaan saya lebih lanjut Bapak dan Ibu, apakah budaya positif ini penting untuk kita terapkan di sekolah? Penting atau tidak? Penting. Penting. Oke, terima kasih untuk jawabannya kembali. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodratnya,
Sehingga kita, Bapak Ibu sebagai guru, bagaimana kita menuntun anak-anak kita, menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia biasa dan sebagai warga masyarakat. Sehingga dengan kita menerapkan budaya positif, berarti kita akan mampu menumbuhkan karakter baik dari anak didik kita. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tia, dengan kita menerapkan disiplin positif atau budaya positif, maka anak didik kita diharapkan mampu memiliki sikap religius, tanggung jawab, jujur, kemudian peduli lingkungan, dan karakter baik yang lainnya. Itu terkait dengan budaya positif. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membahas konsep inti terkait budaya positif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 7 konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Kemudian yang kelima tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh terakhir dengan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, perubahan paradigma belajar. Di sini terjadi perubahan kerangka pikir atau cara pandang kita sebagai guru atau sebagai manusia dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mulai dari poin pertama, perubahan paradigma teori kontrol atau biasa disebut dengan teori pilihan. Di sini ada kata miskonsepsi tentang teori kontrol atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Ada 4 poin Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa kritik dan membuat merasa bersalah anak didik kita mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Kita harus tahu bahwa Bapak Ibu bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ketika murid kita tidak memilih untuk melakukannya. Walaupun posisi kita guru mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan rujukan ini merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Kemudian segala sesuatu yang mempengaruhi murid untuk mengulangi perilakunya itu adalah bagian dari usaha kita mengontrol murid. Selanjutnya di poin yang ketiga, ilusi bahwa kritikan dan membuat murid kita merasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Dengan menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid, ini sebenarnya akan membuat murid kita menuju identitas gagal. Murid kita akan merasa bahwa dirinya buruk. Dia akan merasa bahwa dia mengembangkan dirinya ke arah yang negatif ketika kita mengkritik atau membuatnya merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tahu posisi kita sebagai guru, kita yang paling dewasa Bapak Ibu daripada murid-murid kita. Dan kita merasa bahwa kita bertanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat hal-hal tertentu. Tapi perlu kita pahami Bapak dan Ibu bahwa ketika kita memaksa murid-murid kita, apalagi dalam jangka waktu yang lama, itu akan membuat tidak efektif. Dan bisa jadi murid kita akan dalam hal ini akan membuat dia bermusuhan dengan kita. Bermusuhan berarti dia tidak menyukai kita, karena kita selalu memaksa mereka.
Oke, itu terkait miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita akan membahas stimulus respon dan teori kontrol. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Di stimulus respon dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu berpikir, Bapak dan Ibu, apa yang kita pahami itu harus sama dengan yang orang pahami. Tapi ternyata tidak. Menurut teori kontrol, kita harus terbuka dalam artian kita berusaha memahami dalam hal ini pandangan orang lain, bahwa pandangan kita berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga terkadang ada pada posisi kita, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita anggap mereka buruk. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan tujuan yang kita tidak sukai atau perilaku yang kita tidak sukai pun itu pasti ada tujuannya. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari kesalahan tersebut tanpa memberikan hukuman atau sanksi. Kemudian yang ketiga, poin ketiga dan keempat ini sama, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol kita bukan orang lain, Bapak dan Ibu, tapi kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, poin yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi terkadang kita sebagai manusia, kita memaksa pada saat kita membujuk atau mengontrol seseorang, tapi kontrol kita gagal. Ternyata menurut teori kontrol, ketika kita berkolaborasi, melakukan konsensus di sini kesepakatannya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan kita melakukan pemaksaan terhadap anak didik kita atas sebuah kontrol, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan anak didik kita, bagaimana kita melakukan kesepakatan-kesepakatan sehingga tercipta suasana yang nyaman. Kemudian yang terakhir, ketika membahas stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Artinya ada yang posisi menang, ada yang posisi kalah. Tapi sebenarnya menurut teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya ketika kita menghadapi murid-murid kita berharap kita berada pada posisi menang, dan anak didik kita yang mempunyai masalah pun berada pada posisi menang. Tentunya dengan kolaborasi, bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Artinya anak didik kita mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan sikap yang baik. Begitupun dengan kita, bagaimana kita menghantarkan diri kita untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Oke, demikian terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif, Bapak dan Ibu, ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, di mana disiplin ini mengacu pada disiplin diri. Artinya disiplin ini bersumber dari diri kita. Bagaimana kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian, disiplin positif. Ini terkait dengan cara penerapan disiplin yang bertujuan bagaimana menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik kita. Dalam hal ini peserta didik kita memiliki disiplin positif tanpa ada imbalan, tanpa penghargaan,
atau tanpa ancaman, apalagi hukuman. Jadi kita berharap murid-murid kita, anak didik kita memiliki disiplin positif betul-betul murni dari dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini, bukan karena penghargaan, ancaman atau hukuman. Terkait nilai-nilai keyakinan atau biasa disebut dengan nilai-nilai universal, di sini saya akan memberikan 2 contoh. Kita memulai dari pengertian nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan atau biasa juga disebut nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai yang disepakati itu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Karena kita tahu karakteristik keberagaman yang ada di negara kita begitu banyak. Tapi terlepas dari itu, kita memiliki nilai yang kita sepakati bersama. Saya akan memberikan 2 contoh Bapak dan Ibu. Yang pertama, di dunia pendidikan kita pasti pernah mendengar kata profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang kita yakini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan yang kedua yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini terkait contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki motivasi ketika kita membuat atau berperilaku. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari poin pertama dan poin kedua, Bapak Ibu, ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau biasa disebut motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi intrinsik. Artinya betul-betul motivasi bersumber dari dalam diri, bukan bersumber dari luar. Dan yang diharapkan dan tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana anak didik kita memiliki motivasi intrinsik. Bukan berarti misalnya anak didik kita mengerjakan tugas karena takut dihukum. Anak didik kita mendapatkan ranking 1 karena ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kesemuanya itu dilakukan karena betul mereka menghargai dirinya. Mereka ingin merubah dirinya menjadi yang jauh lebih baik dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini terkait motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Ini terkait tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alvin Cohn, dia mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Tentunya dorongannya dari luar, eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alvin Cohn terkait dihukum oleh penghargaan. Kemudian ada beberapa dampak ketika kita memberikan penghargaan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan mengurangi ketepatan. Kita bahas per poin Bapak dan Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Penghargaan ini efektif ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tapi ketika kita memberikan penghargaan secara terus-menerus atau dalam artian dalam jangka waktu yang panjang, maka penghargaan ini akan merusak motivasi anak didik kita. Artinya mereka berperilaku bukan lagi karena motivasi dari dalam dirinya, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tentunya ketika anak murid kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, pasti dia akan kecewa. Kemungkinan mereka tidak akan bekerja sekeras sebelum dia bekerja, karena dia membutuhkan penghargaan. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan murid kita suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka ketika penghargaan itu tidak ada lagi, maka akan merusak perilaku murid kita. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan siswa penghargaan di depan teman-temannya, maka itu secara tidak langsung dimungkinkan yang lain akan merasa iri. Bisa jadi mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ini terkait penghargaan merusak hubungan. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika anak-anak didik kita diberikan penghargaan, maka dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid akan memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif. Serta hal ini akan membuat mereka tidak bisa kreatif sebelumnya, karena yang ada di pikiran mereka hanya penghargaan saja, bukan motivasi dalam dirinya. Dan yang terakhir, penghargaan menghukum. Di sini kita asumsikan ketika kita memberikan sistem ranking, yang mendapatkan ranking kedua itu merasa paling dihukum. Mengapa merasa paling dihukum, Bapak dan Ibu? Karena pasti yang ranking 2 akan berharap dia seharusnya ranking 1. Ketika dia tidak mendapatkan posisi itu, maka dia akan merasa dirinya dihukum. Itu terkait penghargaan menghukum. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya meminta partisipasi semua. Di sini perbedaan, saya kira dua kalimat ini tidak asing lagi untuk kita semua. Di sini ada beberapa tindakan buruk. Kita bersama-sama membedakan yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Kalimat pertama atau tindakan pertama yang dilakukan seorang guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Jadi ini diarahkan siswanya, karena dia terlambat, dia akan menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Selanjutnya, kita ke yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Hukuman. Oke, lanjut kita ke kalimat yang ketiga Bapak dan Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau penghargaan? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau penghargaan? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya yang terakhir,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Di sini saya menampilkan jawabannya Bapak Ibu. Tadi yang berbeda hanya di kalimat terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini mungkin bukan hukuman Bapak dan Ibu, ini adalah konsekuensi. Karena SOP dari PJOK itu biasanya lari 2 kali itu telah dilakukan oleh siswa sebelumnya sekalipun tidak terlambat. Jadi sekalipun siswa terlambat 10 menit, dia tetap akan melakukannya sesuai dengan siswa sebelumnya. Jadi itu bukan bagian dari hukuman, tapi konsekuensi ketika memulai pembelajaran PJOK. Ini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya akan memberikan ciri detail, tapi di sini saya menambahkan Bapak dan Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin restitusi ini kata baru ya Bapak Ibu untuk kita semua. Saya pun demikian di awal. Ketika kita membahas hukuman, berarti dia sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak dilibatkan sebelum hukuman ini dilakukan. Kemudian bersifat satu arah, artinya yang aktif di sini kita sebagai guru. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi ini sifatnya terencana, artinya ada kesepakatan terlebih dahulu antara kita dengan murid sesuai dengan peraturan di sekolah. Kemudian tapi tetap saja murid tetap tidak dibuat nyaman. Kemudian sikap kita sebagai guru di sini memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid, bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahannya. Prosesnya menekankan pada kolaborasi, bagaimana kita mengajarkan murid kita untuk mencari solusi atas apa yang dibuatnya atau atas permasalahan yang dia hadapi. Itu sifatnya restitusi Bapak dan Ibu, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dari pengertian dulu Bapak dan Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini diartikan sebagai segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Pasti ketika kita membuat suatu tindakan pasti ada tujuannya Bapak dan Ibu. Dan semua usaha terbaik akan kita lakukan demi terpenuhinya kebutuhan kita masing-masing. Jadi kita akan membuat usaha terbaik bagaimana tujuan kita atau kebutuhan kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, begitupun anak didik kita. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini terkait dengan makanan, kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terkait rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ini terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dari kelima kebutuhan dasar ini Bapak dan Ibu, ini pun menjadi 5 kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Jadi misalnya dalam kegiatan pembelajaran ada anak didik kita yang makan, ini bisa jadi kebutuhan dasar yang dia penuhi itu bertahan hidup.
karena dia sedang lapar. Tapi ketika anak didik kita melakukan kerjasama dalam pembelajaran, berarti kebutuhan yang sementara dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tapi ketika anak didik kita misalnya ada yang selalu tertawa dalam kegiatan pembelajaran, itu bisa jadi anak didik kita kebutuhan dasar yang sementara dipenuhinya adalah kesenangan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, dan kita sebagai guru harus memahami itu, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari anak murid kita. Di sini saya akan memberikan contoh kasus kebutuhan dasar. Di sini nama ibu gurunya namanya Ibu Ambar. Dia adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, salah satu anak walinya. Namanya Doni. Beberapa anak murid lain di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan kelakuan Doni. Ternyata Doni ini seringkali meminta bekal makan siang, dan mereka kadang memaksa teman-temannya untuk diberi. Di sini ada 2 poin pertanyaan Bapak Ibu. Jika kita berada di situasi seperti Ibu Ambar, maka posisi yang kita lakukan adalah kita harus memanggil Doni terlebih dahulu, menanyakan apa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian di sini ada beberapa poin jawaban dari Doni. Ketika Doni mengatakan kepada Ibu Ambar, ketika ditanya apa alasan Doni melakukan hal tersebut, dan Doni mengatakan, saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan saya bekal makan siang. Maka pada posisi itu kebutuhan Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian jika Doni menjawab alasannya adalah, saya mengambil bekal teman saya karena saya merasa senang Ibu, teman saya jadi memperhatikan saya. Kemudian ketika teman saya melaporkan tindakan ini ke Ibu, Ibu pasti akan melaporkannya ke orang tua saya, sehingga orang tua saya jadi memperhatikan saya. Berarti kebutuhan dasar Doni di sini adalah terkait kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jawaban ketiga dari Doni, ketika Doni merasakan atau mengatakan bahwa saya merasa hebat Ibu, karena teman saya jadi takut dan dia menuruti apa keinginan saya. Berarti kebutuhan dasar Doni adalah kebutuhan akan kekuasaan, karena dia mampu menguasai teman-temannya yang lain. Selanjutnya yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika Doni merasa atau dia mengatakan ke Ibu Ambar bahwa saya merasa bosan Ibu dengan bekal yang saya bawa dari rumah, dengan apa yang ibu saya buat. Saya ingin mencoba makanan teman-teman saya yang beraneka ragam. Pada posisi itu, Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia tidak ingin fokus pada satu rasa saja di masakan ibunya. Dia ingin merasakan semua masakan teman-temannya, bekal dari temannya. Itu terkait dengan kebutuhan Doni akan kebebasan. Dan yang terakhir, ketika Doni mengatakan ke Ibu Ambar, saya iseng saja Bu, saya senang dengan ekspresi teman saya. Ketika teman saya kesal, ekspresi teman saya itu lucu. Maka pada posisi itu pemenuhan kebutuhan Doni adalah kesenangan, karena dia senang melihat ekspresi teman-temannya pada saat dia mengambil bekal peran tersebut. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia, begitupun dengan murid-murid kita Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita lanjut pada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak dan Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita mulai dari yang pertama. Di sini saya akan menampilkan tabel terkait perbedaan bagaimana
reaksi atau apa yang dilakukan guru, kemudian apa dampaknya terhadap murid. Ketika kita di posisi penghukum, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru kadang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswa kita. Kemudian kaitannya dengan siswa atau hasil yang diperoleh adalah maka siswa kita akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, atau bahkan mereka akan berbohong. Kemudian dampak pada murid yaitu mereka bisa saja memulai kesalahannya kembali. Ketika kita berada di poin kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah, di sini kita biasa mengatakan, kamu seharusnya seperti ini, kamu sudah tahu, ibu sangat kecewa dengan kamu selalu mengulangi kesalahan itu. Maka hasilnya adalah murid kita akan menyembunyikan apa pendapatnya, kemudian dia akan selalu menyangkal, atau bahkan murid kita akan berbohong. Dan dampak bagi siswa adalah mereka merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ketika posisi kita sebagai teman untuk anak didik kita kadang mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, nanti ibu bereskan. Tapi hasilnya di sini adalah siswa kita akan ketergantungan. Kemudian dampaknya adalah siswa kita menjadi lemah, kemudian tidak mandiri, dan kembali lagi dia akan tergantung kepada kita. Yang keempat, ketika posisi kita sebagai pemantau, kita kadang mengatakan, apa peraturan sekolah kita? Maka pada posisi itu, siswa kita akan menyesuaikan diri dan merasa diawasi. Dan hasilnya adalah menitik beratkan pada sanksi ketika dia membuat salah, dan ketika ada hal positif yang dilakukan, maka mereka akan berharap hadiah. Ini terkait dengan pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita. Apa yang kita yakini? Apa yang murid kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Maka anak didik kita akan mengatakan atau akan menguatkan kepribadiannya, dan hasilnya adalah murid kita mampu mengevaluasi dirinya dan bagaimana dia memperbaiki dirinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi 5 posisi kontrol terkait bagaimana kita memposisikan diri kita kepada murid, ini pasti tidak jauh dari apa yang biasa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, yang paling baik sebagai posisi manajer. Karena ketika kita memposisikan diri kita pada posisi penghukum atau membuat siswa kita merasa bersalah, ini akan membuat identitas mereka gagal. Mereka akan merasa buruk tentang dirinya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kita memiliki siswa, ini biasa kita diperhadapkan pada saat upacara bendera, ada murid kita yang tidak memakai atribut. Ketika posisi kita mengatakan bahwa yang tidak memakai atribut hormat pada bendera selama 1 jam, maka posisi kita di sini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan saya kecewa dengan kamu, sudah berapa kali saya mengatakan kamu harus memakai atribut lengkap, berarti posisi kita di sini adalah membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, ketika kita mengatakan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, pasti murid kita akan memberikan jawabannya terhadap solusi. Pasti dia akan mengatakan, saya akan memakai atribut lengkap Bu, Pak, di hari Senin berikutnya. Berarti posisi kita di situ adalah sebagai manajer. Selanjutnya, 2 posisi yang terakhir. Ini masih kasus yang sama Bapak dan Ibu. Jadi ketika murid kita tidak memakai atribut, kita kadang bertanya, apa peraturan sekolah kita? Kemudian
kemudian apa yang telah kamu lakukan hari ini? Berarti pada saat itu posisi kita adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ketika kita mengatakan, ini biasa terjadi juga ya Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan, kembali ke kelas tanpa memberikan sanksi atau apapun. Berarti posisi kita di sini sebagai teman. Itu terkait 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi saya mengulangi kembali Bapak Ibu, yang paling utama adalah kita sebagai manajer. Untuk slide berikutnya, di sini saya akan memberikan pernyataan-pernyataan kembali yang akan kita jawab bersama Bapak dan Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya kira-kira apa Bapak dan Ibu? Pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemantau. Selanjutnya, apa yang kamu dapatkan atau apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai jawabannya sebagai pemantau. Kemudian kita ke poin ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak sebagai teman. Kemudian yang kelima, bapak dan ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Terima kasih telah berpartisipasi untuk menentukan posisi kontrol kita sebagai guru terkait pernyataan-pernyataan yang saya siapkan. Jadi setiap sikap dan tingkah laku kita itu terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas. Ini 2 materi terakhir. Kita mulai dari awal. Keyakinan kelas ini juga materi baru yang mungkin Bapak dan Ibu perdengarkan. Di sini diawali dengan pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kita kan biasa dengan peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Ada 3 pertanyaan pemantik yang mungkin kita akan renungkan bersama. Yang pertama, di kasus ini kita tahu bahwa ketika kita berkendara roda 2, peraturannya adalah kita menggunakan helm. Tapi saya yakin dan percaya 2 jawaban di hati Bapak Ibu, kalau tidak karena takut polisi, saya memakai helm karena aturannya nanti saya ditilang oleh Pak Polisi. Atau jawaban dalam hati Bapak Ibu mengatakan saya pakai helm karena untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, peraturan 3M ini identik ketika kita berada di masa pandemi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Peraturan ini boleh saja kita lakukan karena 2 motivasi atau 2 alasan. Yang pertama, kita menggunakan atau melakukan peraturan ini karena kita tidak ingin ditegur atau mendapatkan sanksi, atau kita yakin dengan diri kita bahwa dengan mengikuti peraturan itu berarti kita menjaga kesehatan kita. Jadi ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam diri. Dan yang ketiga, peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Di sini kita boleh saja tidak tepat waktu, tapi keyakinan kita meyakini bahwa disiplin itu adalah hal yang baik. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu, ketika misalnya Bapak Kepala Sekolah mengarahkan kita semua guru SMP One Malangkah datang jam 7 setiap hari. Pada 1 minggu pertama kita bersama-sama Bapak Kepala Sekolah melakukan itu dan kita dikontrol oleh beliau. Ternyata 1 minggu berikutnya
Bapak kepala sekolah karena ada urusan penting tidak ada di tempat. Apakah kita masih akan datang di jam 7 itu? Atau kita tidak datang karena kita berpikir Bapak kepala sekolah tidak ada, tidak apa-apa kita tidak datang jam 7. Jawaban-jawaban dari dalam diri Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melakukannya karena nanti ada Bapak kepala sekolah, berarti motivasinya dari luar. Tapi ketika Bapak kepala sekolah tidak ada di tempat dan kita tetap hadir di jam 7 itu, berarti kita motivasinya dari dalam. Artinya kita yakin bahwa nilai disiplin itu penting untuk diri kita. Jadi seperti itu terkait keyakinan Bapak dan Ibu. Sehingga mengapa kemudian harus keyakinan dan bukan peraturan? Karena keyakinan di sini mendukung motivasi intrinsik kita, motivasi dan dalam diri kita. Ketika kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan kita dibandingkan kita mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita lebih akan tergerak ketika kita meyakini sesuatu dibandingkan kita mengikuti sebuah peraturan. Itu mengapa kemudian lebih kepada keyakinan. Di sini saya menuliskan keyakinan kelas atau biasa juga disebut dengan keyakinan sekolah. Lebih lanjut, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak dan Ibu. Di poin pertama, keyakinan kelas di sini bersifat abstrak. Kalau kita membahas tentang peraturan, dia lebih rinci dan konkret. Kemudian berupaya pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian kita harus mengetahui juga pembentukan keyakinan kelas ini harus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Kalau kita membentuknya keyakinan kelas, berarti harus sesuai dengan kondisi kelas kita. Ketika kita membentuk keyakinan sekolah, berarti harus sesuai dengan kondisi kelas sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan biasanya Bapak Ibu wali membuat sendiri, menempel di kelas tanpa ada keterlibatan dari siswa. Tapi ketika kita membahas keyakinan, berarti kita bersama-sama anak wali kita membuat itu, menyepakati keyakinan kelas apa yang harus kita yakini. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini perlu juga untuk direvisi, disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Ini terkait pembentukan keyakinan kelas. Saya memberikan contoh dokumentasi terkait pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Di sini saya membuat atau membentuk keyakinan kelas di kelas 9. Di sini murid-murid kita antusias untuk melakukannya karena yang membuat keyakinan itu adalah siswa kita. Mereka menempelkannya di kertas, kemudian sebentar kita akan memilih kalimat yang sama, kita cukup satukan saja supaya tidak double. Karena keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak, singkat tapi jelas untuk diyakini. Oke, itulah contoh terkait pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, karena tadi kita menyinggung tentang peraturan, di sini sedikit perbedaan kata Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Ketika kita membahas peraturan, kalimatnya kadang menggunakan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti kita harus meyakini bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini terlebih kepada komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu terkait dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan bersabar.
menggunakan masker. Ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Berarti keyakinan kelas kita adalah keselamatan atau keamanan. Ini terkait peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ini materi terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kita spesifik kepada restitusi. Restitusi di sini diartikan sebagai sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian menurut Gosen bahwa proses kolaboratif, jadi restitusi ini adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi bukan kita Bapak dan Ibu yang mencari solusi, tapi kita membantu murid kita untuk mencari solusi atas permasalahannya, dan membantu murid kita untuk berpikir mereka akan menjadi seperti apa, dan mereka juga akan berpikir bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi memandang dirinya dan bagaimana murid kita memandang orang lain. Kemudian tentunya dengan proses kolaborasi. Ini terkait dengan restitusi. Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu ini dilakukan ketika murid kita terdapat masalah atau ada masalah yang ditimbulkan. Saya akan menjelaskan tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita yang mengalami masalah, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu Bapak dan Ibu, dengan cara memberikan pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah membuat kesalahan, atau setiap manusia pasti melakukan salah. Ibu pun pernah melakukan salah, atau Bapak pun pernah melakukan salah. Ini adalah posisi tahap pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas dari murid kita. Kemudian kita akan melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya kepada murid kita, setelah kita mengatakan bahwa kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan itu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi saya ingin membantu kamu untuk mencari solusi atas permasalahan itu. Kemudian di validasi tindakan, kita akan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti anak didik kita akan memberikan jawaban apa alasan mereka melakukan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada materi keyakinan kelas, jadi sebelumnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dan kita tanyakan kepada murid kita, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan dilanggar oleh anak didik kita. Kalau misalnya masalahnya anak didik kita terlambat, berarti keyakinannya terkait dengan disiplin. Dan kita menanyakan kembali, apa yang harus dia lakukan untuk menjadi solusi atas masalah keterlambatannya. Jadi anak didik kita diberikan arahan untuk mendapatkan solusi dari apa yang mereka lakukan. Dan kita berharap dari langkah-langkah segitiga restitusi ini, anak-anak kita akan kembali ke pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kita berupaya mereka tidak akan melakukannya lagi. Tentu saja ini bersumber dari motivasi dalam dirinya. Di sini saya akan memberikan contoh Bapak dan Ibu terkait penerapan segitiga restitusi. Tunggu ya.
di sini salah satu siswa sedang terlambat. Jadi dia terlambat di jam pertama, Bapak dan Ibu. Berarti permasalahannya adalah masalah keterlambatan. Tapi kita tidak langsung menerapkan segitiga restitusi itu dalam kelas ya Bapak dan Ibu, karena waktu pembelajaran kita juga pasti juga sangat singkat. Jadi kita melakukannya di luar. Kemudian kita mengatakan kepada murid kita upayakan dengan kalimat positif. Besok datang tepat waktu ya. Kita diupayakan tidak mengatakan besok jangan terlambat lagi, tapi kita berkata besok datang tepat waktu ya. Atas mindset anak didik kita itu pikirannya pasti akan berpikir, oh besok saya mau datang tepat waktu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi terkait dengan masalah yang dihadapi siswa tersebut. Itulah tadi Bapak Ibu terkait penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini permasalahannya adalah salah satu siswa kita terkait masalah keterlambatan. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Kita menanyakan bahwa setiap dari kita bahwa bahkan kita guru pun pasti pernah terlambat. Tapi kita tidak ingin mencari siapa yang salah. Kita mencari bagaimana supaya masalah keterlambatan ini dapat terselesaikan. Kita pun harus bertanya kepada murid kita, apa alasan terlambatnya?
tadi melalui video itu ternyata muridnya terlambat karena main HP. Jadi dia main HP sampai tidurnya kemalaman. Dan kita menanyakan kembali apa keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinannya adalah disiplin dan tepat waktu. Dan melalui keyakinan kelas itu kita menanyakan kembali kepada anak didik kita apa yang harus dia lakukan. Jadi solusinya itu akan dijawab sendiri oleh murid-murid kita. Jadi solusinya adalah tadi melalui video ini murid kita mengatakan bahwa dia akan tidur lebih awal atau memasang alarm. Jadi ada dua opsi sehingga masalah keterlambatan ini bisa terselesaikan. Artinya kita tidak menghukum murid kita Bapak dan Ibu, tapi bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana anak didik kita kembali ke identitasnya yang jauh lebih baik, dan kita berharap itu akan menumbuhkan karakter baik kepada murid-murid kita. Sebagai bagian terakhir Bapak dan Ibu penutup, jadi dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki sebuah kepribadian yang baik, profesional, dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru harus mampu merefleksi diri kita dan memposisikan diri kita sebagai amo atau manajer. Kemudian bagaimana kita mampu menuntun anak-anak didik kita untuk menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan insan yang bertanggung jawab. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, bahwa kita tugas guru adalah menuntun anak didik kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah Bapak dan Ibu. Sebelum saya mengakhiri, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita mampu menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita, menghantarkan mereka ke karakter yang baik. Dengan akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi Ibu sudah menyiapkan kertas karton. Sebentar kalian akan menempel di situ keyakinan kelas yang akan dibuat setiap dari kalian masing-masing. Sebelumnya, ada yang pernah mendengarkan kata keyakinan kelas? Tidak pernah? Oke, tidak. Kita terbiasa dengan kata peraturan, atau kalian biasa mengikuti yang namanya peraturan kelas. Tapi untuk hari ini, peraturan itu bentuknya dalam bentuk keyakinan. Dan keyakinan ini, kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif. Mengapa kemudian kita menggunakan kata keyakinan? Karena ketika anak-anakku sekalian meyakini nilai-nilai yang baik, maka itu secara tidak langsung akan bersumber dari diri kalian, dari dalam diri. Beda dengan peraturan yang mungkin anak-anakku kalau peraturan diikuti karena takut dihukum. Saya memakai perlengkapan sekolah lengkap itu sesuai aturan karena saya takut dihukum, bukan sesuai dengan apa yang ada dari diri kalian, bahwa dengan berpakaian lengkap itu bagian dari perapian atau disiplin diri kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas di sini diartikan sebagai bagaimana kalian mampu meyakini nilai-nilai yang positif yang ada dalam diri kalian. Saya berikan
berikan satu contoh. Biasanya di peraturan kita menyebutkan kata dilarang menyontek. Maka kira-kira kalau keyakinan yang paling tepat yang sebaiknya kita gunakan adalah jujur. Kita sebutkan jujur. Kalau jujur berarti tidak ada makna negatif di dalamnya, tapi makna positif. Bukan dalam artian dilarang. Jadi tidak ada kata dilarang untuk keyakinan kelas, atau dimulai kembali bahwa keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata positif sesuai dengan apa yang kalian yakini masing-masing. Seperti itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan membagikan. Jadi ada beberapa kegiatan, rentetan kegiatan kita hari ini. Diawali dengan Ibu sebentar akan membagikan stick note ini. Setelah itu anak-anakku sekalian menuliskan satu keyakinan kelas atau apa yang kalian yakini. Satu setiap murid. Jadi tidak lebih dari satu. Setelah itu anak-anakku akan menempelkan di atas. Kemudian setelah menempelkan kita akan memilah. Memilah bukan berarti menghilangkannya, tetapi bagaimana anak-anakku memilih kalimat yang sama. Jadi kita bersama-sama kalimat yang sama, maknanya kita satukan menjadi satu. Supaya sebentar kita simpulkan apa-apa saja keyakinan kelas untuk kelas 9B. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Saya kira sekarang Ibu akan membagikan kertas ini. Silahkan disiapkan pulpennya. Perhatikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Baik, sekarang kita telah memiliki keyakinan kelas. Ada beberapa kata atau kalimat yang kalian tadi tuliskan pada stick note ini. Kemudian kita pilih sesuai dengan apa yang kita yakini. Untuk kalimat yang sama, itu kita satukan saja menjadi satu poin keyakinan kelas untuk kelas 9B. Jadi, adapun keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menjaga barang di kelas. Berarti kalau saling menjaga barang di kelas, usahakan tidak ada barang yang kecuriannya atau yang hilang. Kemudian yang kedua, selalu mentaati peraturan. Jadi selalu mentaati dalam artian di sini apa yang kalian yakini. Yang paling pertama tadi kan menjaga barang, berarti kalian harus saling menjaga barang teman-temannya. Jangan sampai di kelas ini sampai ada kecurian atau ada hal-hal yang tidak bisa, dalam artian seperti ini tidak bisa kita pungkiri. Siapa tahu ada kelas lain yang masuk yang mengambil barang-barang kita. Jadi harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Ketertiban kelas ini selalu dijaga, apalagi dan terutama pada saat proses pembelajaran. Jadi mau belajar mata pelajaran apapun, karena 9B sudah yakin bahwa saya akan menjaga ketertiban, berarti tidak boleh ada yang ribut atau yang berisik pada saat pembelajaran. Selanjutnya, berpakaian rapi dan disiplin. Kalau sudah menuliskan berpakaian rapi, berarti semua bapak dan ibu guru tidak ada lagi yang melakukan kegiatan menegur di awal pembelajaran. Kaki bajumu, masukkan. Karena sudah yakin bahwa saya punya keyakinan kelas, yaitu saya harus memiliki atau berpenampilan rapi. Kemudian yang terakhir yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kita di sekolah mulai jam 7 apel. 7.30 kita belajar mulai dari jam pertama. Jadi penyesuaian, tidak ada lagi yang nanti dipanggil oleh ketua kelas baru datang di kelas, tapi tepat waktu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Saya kira itu saja untuk keyakinan kelas kita.
dan Ibu berharap kita bersama-sama meyakini keyakinan kelas ini. Bisa? Bisa. Oke, baiklah, saya kira cukup untuk pembentukan keyakinan kelas. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.